Benny, buat Dr. Tria. Pertama-tama aku mau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya hari ini, hari di mana aku bisa melewati berbagai macam perjalanan yang begitu indah saat melahirkan kemarin. Telah lahir ya putri ketiga kami, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 2 Desember 2024 pada jam 9.30 malam dengan proses lahir normal, dengan didampingi oleh suami yang luar biasa. Yang pasti seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Benny dan juga Dr. Tria bahwa kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik, dengan tim yang bekerja sama dengan baik, tim dokter, tim bidan, tim suster, semuanya, rumah sakit, dan ya paling kita berdua bahagia sekali hari ini, dan mungkin bisa lanjut diceritakan oleh suami saya aja, soalnya saya kebanyakan dalam keadaan lemah dan gak begitu ingat, lebih ingat kesakitnya doang. Jadi kalau cerita takut sedih, tapi ya biar suami saya aja yang ceritain. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Tria, Dr. Benny, for your service and for your input. Yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Tapi balik lagi, thank you Lord Jesus, everything is fine. With the grace of Dr. Tria and Dr. Benny yang Tuhan pakai untuk bantu istri saya pulih, dan of course untuk istriku yang sangat kuat yang bisa melewati proses ini semua. Aku nggak bisa ngomong. Ya, mungkin langsung aja ke Q&A biar lebih jelas aja. Oke, sesuai request. Kak Jedel, selamat atas kelahiran putrinya, keren banget, kita pantau di sosmed. Mungkin kalau boleh tahu kenapa alasannya itu kan anak yang diharap-harapkan juga ya. Tapi sebenarnya seorang ibu keren banget memilih persalinan normal sampai melakukan ada transfusi darah dan lain-lain. Ini bisa cerita ada bagaimana sih saat suami melahirkan normal, dan itu tanggal cantik juga kayaknya 12 ya. Gimana sih? Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal, karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby, mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu. Bedanya apa sih Kak? Karena kan itu udah 3 kali normal ya. Dan ini jadi bikin trauma nggak sih? Karena kan kemarin sih 8 kali belum sakit. Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati, semuanya tuh terbayarkan, semuanya menjadi apa ya, pengalaman yang luar biasa aja buat kita berdua gitu.
memang proses untuk pulih memang harus ada transfusi darah karena memang saat melahirkan itu kan banyak darah yang keluar. Jadi itu bukan karena buat boost sistemnya, bukan, cuma itu memang proses untuk pulihnya. Ini kan berarti habis melahirkan ibunya berpisah dengan anak ya, itu menyusui dan lain-lain gitu. Sesuai dengan proses aja sih. Setelah melahirkan biasanya anaknya kan dibawa dulu sama dokter yang memang dokter anak untuk cek jari-jarinya, telinganya, matanya dan lain-lainnya. Saat itu dia masih di ruang persalinan. Jadi sesuai dengan SOP aja sebenarnya. Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui, tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil. Tapi bayi itu saya juga diedukasikan bahwa bayi itu kalau lahir masih bisa 3 hari tanpa ASI ya dok. Ya, jadi pas banget. Walaupun babynya nggak langsung dapat ASI, tapi memang bayi itu bisa 3 hari tanpa. So everything is fine, proses juga sesuai. Jadi pas banget 3 hari itu mamanya lagi lemas, lagi pulih. Hari keempatnya mamanya udah membaik, bayinya langsung bisa ASI. Walaupun ASInya nggak banyak, cuman cukup. Seperti tadi belum dikenalkan putrinya bernama siapa. Itu nanti. Oh, saya tahu. Baby Verhak nomor 3. Yes. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa diinfokan berat, tinggi dan lain-lain. Tidak usah nama gitu kan, tapi informasi itu. Beratnya 3 kilo, Beratnya 3,1, beratnya 49. Bayinya sempurna kok, segar, healthy, cantik. Itu dibilang baik. Kenapa dipilih nama itu? Background. Ntar aja. Ya, silakan. untuk dokter Tria boleh dijelaskan penyebab proses melahirkan itu Saat itu memang kontraksi rahim mungkin kurang baik ya, karena memang harusnya terjadi kontraksi setelah bayi lahir, plasenta itu akan lahir dengan otomatis dengan kontraksi rahim yang baik. Di saat itu kontraksi rahim kurang baik, kita sudah berikan obat-obatan untuk membuat lebih baik. Cuman memang waktu itu kita memang ada terkejar-kejar dengan waktu. Jadi memang kita itu ada standar waktu untuk melahirkan. Gitu. Ya, memang hal itu kadang terjadi, tetapi memang sudah pasti semua persalinan kita harus antisipasi kejadian perdarahan pasca persalinan. Memang tadi saya bilang terjadi 1-5 di antara 100 persalinan dan tetap semua harus tetap kita antisipasi. Kadang-kadang persalinan anak pertama nggak ada risiko apapun bisa terjadi perdarahan. Ya. Aku mau nanya ketika proses pendarahan dan transfusi darah itu ada sesuatu yang bisa dibilang pendarahan operasi mungkin tidak transfusi darah yang buat kadis yang menguatkan kadis sampai akhirnya siuman karet Jadi sebenarnya kalau kita transfusi, semua darah itu sudah diperiksa di PMI. Jadi kita melewati proses namanya cross matching. Tetapi semua transfusi itu ada risiko untuk reaksi transfusi karena memang satu kita harus tahu bahwa di dalam tabung darah, bag darah itu ada zat-zat pengawet darah yang memang kadang-kadang menimbulkan reaksi transfusi. Gitu. That's why makanya reaksi transfusi itu harus diobservasi ketat. Kita harus lihat apakah pasien memang ada menggigil, demam, bahkan kalau yang sampai berat itu bisa sampai sesak nafas, sampai hilang kesadaran. Kalau itu reaksi yang berat. kalau buat kadis sendiri reaksinya Demam dan menggigil, kita bilang itu reaksi ringan sebenarnya. Jadi bisa dilanjutkan ke reaksi ke transfusi berikutnya sebenarnya setelah diberikan obat. Tadi pertanyaan kedua apa lagi? Sorry. proses persiapan sampai akhirnya siuman itu berapa lama sih? Sampai kalau dari proses melahirkan dan perdarahan itu apa tuh? Itu berapa lama ya?
sebenarnya sadar ya, cuman ya memang Lemas. mungkin lemes gitu, bukan tidak siuman, sadar gitu, cuma lemas karena kehilangan darahnya cukup banyak gitu. Cuman mungkin sampai benar-benar Kayak rasanya tuh pernah nggak jongkok tiba-tiba berdiri cepet-cepet terus rasanya kelengan. hilang. Nah kelengan itu mungkin nggak 3 detik, tapi mungkin on off aja sebenarnya. Tapi sadar, aku ajak ngobrol nyambung, tapi mungkin jawabannya 0,3 detik lebih lama. Ada delay gitu. Ada delaynya, cuman sadar kok. Gue sekarang Ada lagi, silakan. Ya, silakan Pak. Mau tanya aja reaksi Abang El dan Abang Don melihat adiknya sama kira-kira babynya mirip siapa nih, mirip Gadita apa bedanya bisa Buat sekarang sih belum terlalu kelihatan ya. Kayak ada yang mirip saya, ada mirip Jazz-nya, cuma mungkin nanti kita nunggu sebulan kemudian. Bayi itu berubah terus soalnya ya kan. Jadi so far sih kalau dari first time kita lihat ada L-nya, ada Don-nya. Itu sih sebenarnya. Cuman nanti kita lihat bayi itu kan suka berubah ya. Kalau dia udah nunggu Reaksi kakak-kakaknya? belum. Jadi Oh, belum tahu. belum ketemu. Oh, belum ketemu. Ya, belum ketemu. Jadi nanti juga kita akan videoin. I think it's gonna be nice untuk lihat reaksi kakak-kakaknya nanti kayak gimana. Abang El sendiri sudah mengetahui belum sih Bang? Oh, El tahu bahwa mamanya udah lahiran dan adik perempuannya udah lahir, udah sehat. Dia tahu semua. Cuman karena kebetulan El sama Baby Don itu lagi batuk juga. Jadi lebih baik mereka di rumah aja, mereka rest, mereka tuh biar cepet-cepet sembuh, biar bisa ketemu adiknya juga. Kalau diajak ke sini takutnya kan kurang istirahat, terus lihat keadaan mamanya, nanti mereka ikut sedih, padahal mamanya fine-fine aja, maksudnya udah pulih, it's okay. Cuma kan anak agak sensitif, jadi ya lebih baik di rumah aja. Bang Vincent, berarti pemilihan nama sudah ada ya, cuma masih dikit ya? Apa Udah, gimana? Kalau kan saya speknya nggak keluar udah 8 hari mas. Ya kenapa tidak mau menginfokannya seperti apa? Karena itu spesial dan itu ritual keluarga saya. Kita nggak ngomongin dulu, biarlah orang rumah, keluarga kita yang tahu dulu sebelum di luar rumah yang tahu. Oh, berarti sudah menjadi ritual keluarga seperti itu ya? Sudah semuanya tahu, nanti di rumah kita akan ada acara kecil buat keluarga khususnya untuk ya perkenalkan anggota barunya. Mungkin kan ini kan anak udah 3 ya beda. Bakal mengurangi pekerjaan kan seperti apa nih berbagi waktunya untuk mengurus anak juga lumayan beda ya. Maksudnya nanti bakal mengurangi pekerjaan juga nggak bakal tidak sendiri. Seperti semua ibu-ibu dan bapak-bapak sih kayaknya mungkin kita menjadi teamwork. Jadi pekerjaan tetap harus lanjut karena susu sama pampers kan mahal. Jadi mungkin teamworknya itu Jess mungkin lebih sering di rumah, nanti saya akan kerja. Kalau mamanya kebalik dia punya kerjaan terus aku udah free time, aku yang jaga. Jadi ya sebagai teamwork. Aku nggak tahu nanti gimana ceritanya atau gimana nanti polanya, cuman go with the flow. Yang penting kita udah tim yang solid. 9 bulan dari awal, karena kan selama ini anak kita dua-duanya cowok, jadi ini something special, jadi kita juga mau namanya sangat spesial, jadi kita nggak mau buru-buru. And also thank you to my wife, my lovely wife. Research dan arti namanya itu semua sebenarnya di tangannya dia. Jadi pas saya pun juga baru tahu namanya tuh 1 hari setelah lahiran. Sebenarnya ada beberapa nama-nama maksudnya yang dia sebut, tapi aku nggak tahu pastinya apa. Tapi one day after giving birth, ternyata namanya spesial banget dengan artinya dan maknanya. Oke, ada yang bertanya karena live IG juga Dr. Benny. Dok, IVF canggih juga ya. Bagaimana memastikan mau ada perempuan, iya keluar perempuan? Iya, jadi kebetulan memang mereka pinginnya waktu awalnya laki-laki perempuan sama aja gitu ya.
Tapi memang ada teknologi yang kita sebut sebagai PGT-A, di mana saat itu kita bisa mengetahui secara genetik anak ini cacat atau tidak. Jadi tadi dokter Tia udah cerita bahwa sudah banyak hal yang kita lakukan pada saat kita seleksi sperma, kemudian seleksi telur, kemudian menyeleksi embrio itu PGT-A, kemudian kita lakukan NIPT lagi, invasive prenatal testing, sehingga kita menjadi lebih yakin bahwa this baby genetically will be a very healthy baby, genetically ya. Secara genetik dia memang sampai 99% kita tahu bahwa dia tidak tadi cacat kromosom, tahu ya, Down syndrome, Fatal syndrome, Edwards syndrome dan sindrom lainnya. Dan kita tahu pada wanita di atas usia 35 sebenarnya chance untuk mendapatkan Down syndrome itu cukup tinggi. Itu mengapa pemerintah dan hampir semuanya menyarankan kalau hamil sebelum usia 35 gitu kan. Nah, di atas usia 35 chance untuk mendapatkan Down syndrome itu bisa sampai 3 kali lipat dibandingkan mereka yang berusia 35. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ketika kita menyeleksi embrio, ada banyak nih sebenarnya embrio yang bagus-bagus juga, yang baik. Dan kemudian mereka berdua menentukan, oke, kita tanam embrio ini. Dan kita pastikan bahwa secara genetik dan NIPT-nya juga bagus, hasilnya pun juga sesuai. Tadi baby Forhak nomor 3 lahir dengan sehat, babynya juga bugar ya, dan mudah-mudahan terus sehat dan membawa berkah buat mereka berdua yang memang dari awal ingin supaya lahir di baby di tahun naga ya, di tahun naga. Dan impian ini sehari sebelum lahiran, Jess, saya ketemu Jessica, dia bilang, nah, mama pingin lahir kira-kira afirmasinya ya, tadi ada yang tanya afirmasinya pingin lahir tanggal 2. Saya bilang, Jess, lahiran normal tuh gak bisa ditahu ya dok ya, lahiran normal tuh gak bisa kita suruh. Ternyata gak sengaja pulangnya, oh dok kencang-kencang nih dok, langsung telepon dokter ya. Jadi Tuhan juga saya rasa yang Maha Kuasa juga yang mengatur. Kan kelahiran normal itu cukup misteri gitu ya, kecuali kalau dikasih obat. Ini enggak, dokternya nggak kasih obat kan dok? Kan ada. Jadi secara natural si baby Forhak nomor 3 ini memang memilih lahir di tanggal cantik itu, tanggal 2 Desember tuh. Apa itu ya? Senin pot itu Neptunnya apa, berapa tuh? 11. Fotonya bagus ya. Fotonya bagus. Bener, tanggal 2 Desember tuh bagus tuh. Kalau dibandingkan yang lain, saya juga kayak ini dari sisi medis sih nggak ada hubungannya. Tapi yang menentukan kelahiran itu sebenarnya kita juga misteri ya. Kita nggak tahu kapan lahir itu jadi. Tapi pada baby Forhak nomor 3 ini Tuhan kasih jalan ya. Memang jalan itu tidak selalu mulus pada saatnya. Tapi saya yakin seperti saat ini there's always rainbow after the storm ya. Dan saya melihat bagaimana saat storm, saat hujan-hujan itu she's not alone ya. Dia ada Vincent yang selalu, ada Dr. Tria yang selalu. Saya nggak ada di sini karena saya ada di Surabaya, tapi saya juga berdoa juga. Saya lihat Dr. Tria dan tim semuanya, wah ini saya yakin Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Itu sih. Rasanya senang, bahagia, bersyukur. Aku kan lahir dari kakak beradik yang 4 laki-laki, aku perempuan sendiri. Jadi seumur hidup selama ini nggak punya saudara perempuan gitu, nggak ada adik perempuan, nggak ada kakak perempuan, adanya kakak laki-laki aja 4, dan itu bikin pusing. Sekarang Tuhan kasih anak perempuan itu rasanya bahagia banget karena bisa ngerasain kayak ada best friend gitu, kayak she will be my future best friend. Nanti kita bakal banyak melakukan hal-hal yang girly berdua gitu. Jadi aku happy banget, bahagia banget. Yes, akan jadi anak spesial nggak? Karena kan dari kehamilan kemarin juga mimpiin banget ya anak cewek. Kalau buat aku sama Vincent sih, buat kita anak itu karunia Tuhan. Mau gender perempuan, gender laki-laki, semuanya spesial. Tiga-tiganya spesial, tiga-tiganya kita kasih sayang yang sama, perhatian yang sama, didikan yang sama.
dan ya mudah-mudahan kita bisa sejajar gitu ya, kayak imbang untuk memberikan mereka kasih sayang supaya nggak ada timpang tinggi atau kecemburuan di dalam bersaudara. Tapi abang-abangnya akan tahu itu menjadi princess apa princess. Spesial buat Aja mungkin Princess saya itu. aja mungkin melahirkan anak ketiga dengan pengorbanan yang berat banget itu mungkin jadi kapok aja atau mungkin yang menambah lagi ke depan Saat ini mungkin Yang tadi istri saya bilang kalau buat sekarang fokus ke kuliah aja dulu ya kan, karena masih ada trauma dari rasa sakit dan itu sesuatu yang wajar lah. Cuma siapa tahu mungkin 2-3 tahun kemudian berubah pikiran, terus ada mungkin rasa ternyata apa yang saya lewatin ini benar-benar worth it, kita kan nggak tahu. Yang tadi juga Jess bilang anak itu emang anugerah Tuhan gitu ya kan. So we'll see. Tapi kalau untuk dibilang kapok terlalu muda lah untuk kita bilang kapok. aja sekarang itu IVF pertama dan kedua kali. Sejauh ini bagaimana perjalanan IVF sampai akhirnya melahirkan juga di RSUD? So far lancar, dari Dr. Benny yang dari awal tanganin istri saya, kemudian Dr. Tria yang tanganin proses melahirkan istri saya. Perjalanan gimana? Luar biasa, profesional, dan sangat bagus menurut saya. Yang terjadi sama istri itu nggak bisa kita menyatakan bahwa ini gara-gara IVF, no. Karena yang tadi dokter Tria juga bilang, mau sesar, mau normal, mau IVF, mau enggak, ini bisa terjadi dari usia, ya kan? Dan juga mungkin dari hormon atau keadaan mamanya sendiri. Tapi so far dari segi proses awal sama Dr. Benny sangat lancar, sakitnya juga sangat minim, sampai ke trimester 3 aman semua, sampai melahirkannya juga aman. Cuman afternya itu ada kendalanya. Cuman itu bukan menjadi patokan dimana itu menjadi jawaban IVF itu ternyata begini hasilnya, no, bukan. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena ada sangkut pautnya sebenarnya. Jadi kalau saya bilang sendiri katanya Kyle dan Don juga anak di kakinya yang ketiga ya. Udah mulai kasih tahu belum sih kalau misalkan tadi bilang kan malah jadi princess pertamanya ketiga. Oh itu mereka udah tahu lah, di rumah aku sering bercandain. Wah, ini kakak El sama kakak Don, bentar lagi kalian punya adik cewek nih. Yang ngerti El sih sebenarnya, kalau baby Don cuma mama, ya. Masih 2,5 tahun kan. Cuma aku sering bercandain El, awas ya ini jadi princess papa, awas kamu bikin nangis loh. Kalau sama Don silakan kalian berantem ya kan, anak laki, tapi awas ya sama princess. Terus dia jawabnya kayak iya whatever dan ya usianya udah 10 tahun, lucu dan tapi it's fun. Dia juga sangat-sangat happy. Dia punya adik cewek, looking forward, sangat-sangat looking forward. Jadi ya we'll see nanti reaksinya mereka kayak gimana. Saya dari mungkin pertama kali meninggalkan kakak-kakaknya, ini udah dididikan atau bagaimana sih? Kalau dari Senin sampai Jumat kan dua-duanya sekolah. Jadi mereka di rumah, cuman sama anak-anak rumah semua ya ada kesibukan lah buat mereka, di mana mereka tuh nggak terlalu bawa kepikiran mama papa di mana. Yang aku sering video call kok sama El. Jadi saatnya aku lihat mamanya lagi tidur, video call bentar, mama lagi tidur nih, jadi sabar ya. Tapi kalau pas mamanya bangun mungkin hari pertama ke 3 mungkin ke 4 keadaan mamanya kan masih agak lemas, pucet. Nah itu yang aku mau kasih tunjuk dulu. Jadi ya yang and he knows. He's also my team. Dia sempat nangis di hari ke-6 karena dia merasa kesepian. Cuman aku kasih semangat karena aku sama dia adalah teamwork. Jadi aku yang nih, dia baru chat aku lagi. Tuh, Dad. Iya. Jadi teamwork lah. Aku bilang kamu di rumah, kamu jagain rumah sama keadaan rumah semua sama adikmu. Aku di sini jagain mama sama adikmu di sini. Jadi kita equal lah. Kita bagi tugas. Dari situ dia bagus banget. Oke.
Terima kasih. Oke, terima kasih.